Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-10, yaitu mengenai routing. Nah, jadi pada bab ini kita akan pelajari beberapa materi, diantaranya yang pertama ada pengenalan routing, konsep klasifikasi routing, kemudian yang kedua ada routing table atau router flex, kemudian yang ketiga ada pendahuluan dari static routing, dan yang keempat ada static routing, dua router, pendahuluan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan dari static routing. Nah, jadi routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Nah, jadi misalnya di sini jaringan A mengirim ke jaringan B. Nah, kemudian di sini juga ada klasifikasi routing. Nah, static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual routing table. Nah, apa sih itu routing table? Nah, jadi routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Nah, jadi di sini untuk contohnya ada dua macam, ada IGP dan juga EGP. Kalau IGP itu Interior Gateway Protocol, kalau EGP itu adalah Exterior Gateway Protocol. Nah, Interior Gateway Protocol itu digunakan pada Intra Autonomous System Routing. Kalau EGP itu digunakan pada Inter Autonomous System Routing. Nah, di sini ada contoh protokol dari IGP. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada Distant Vector Routing Protocol. Yang pertama ada RIP versi 1, versi 2, dan juga IGRP. Kemudian ada Link Stage Routing Protocol, ada OSPF dan juga ISIS. Kemudian Hybrid Routing Protocol, contohnya ada EIGPR. Kemudian di sini untuk contoh protokol dari EGP itu cuma BGP saja. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai pengenalan routing, routing table, dan juga router flex. Nah, kalau kita bahas mengenai tentang routing yang berfungsi untuk menghubungkan dua komputer beda network, kita bisa lihat pada routing table-nya ya teman-teman, yakni berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Kemudian router table itu terbentuk dari tiga. Yang pertama, semua rute berasal dari dynamic routing protocol. Kemudian yang kedua, semua rute untuk network yang tidak reconnect ke router. Kemudian yang ketiga ada konfigurasi tambahan atau static router. Nah, jadi kalau untuk routing table sendiri itu kita bisa lihat pada, nah misal di sini ada D itu untuk dynamic, kemudian A untuk aktif, dan C untuk connected, kemudian yang S untuk static, dan O SPF, dan lain sebagainya. Nah, misal di sini ada DAC. DAC ini merupakan dynamic active connect. Itu biasanya dia itu sudah terkoneksi otomatis karena ada interface yang tercolong pada routernya. Kemudian di sini juga ada AS atau active static. Itu biasanya dilakukan konfigurasi secara manual, tetapi itu sudah aktif dan masih ada banyak lagi ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai routing static, pendahuluan routing static. Nah, jadi static routing itu digunakan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan juga karakteristik dari jaringan yang dikelola. Kemudian, anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan juga beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jaringan WAN. Nah, kemudian Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Maka dalam hal inilah kalian bisa melakukan routing. Nah, kemudian di sini ada cara kerja dari static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing atau DST address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, di sini contohnya di sini dia ada DST address-nya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk rumusnya itu atau komennya mau kemana lewat mana. Di sini ada IP, route, dan juga app. Nah, kemudian di sini untuk static routing itu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan range cost yang ringan, kemudian tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, kemudian manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Jadi intinya routing ini itu bisa digunakan untuk menghubungkan beberapa VPC dengan network yang berbeda. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai routing static routing, dua router pendahuluan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ikuti saja untuk topologinya yang sudah saya buat. Di sini teman-teman bisa tambahkan router 1, kemudian router 2, dan 2 VPC ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa nyalakan untuk router satunya. Nah, di sini untuk router satunya saya mendapatkan IP yaitu 10.0.137.211 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa mengganti untuk hostname-nya. Jadi di sini kita ganti terlebih dahulu hostname dari router 1. Di sini misalnya kita masuk ke sistem identity terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa save name. Di sini kita beri nama yaitu router 1 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa coba print.
Nah, di sini dia sudah berubah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga lakukan pada mikrotik yang kedua. Di sini teman-teman bisa buka router 2-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke sistem identity. Kemudian set name router 2 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita coba untuk print. Nah, oke, dia sudah berubah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada juga perintah neighbor. Nah, neighbor itu merupakan perintah untuk menginformasikan router tetangganya atau router sebelahnya. Nah, misal di sini pada router 1, kita coba untuk IP neighbor print ya teman-teman. Neighbor print. Nah, maka di sini dia memunculkan MAC address dari router tetangganya atau router 2. Nah, di sini pada router 2 kita coba untuk IP neighbor ya teman-teman. Nah, maka router 2 itu dia menginformasikan MAC address dari router 1 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai routing static 2 router lab. Oke, di sini kita akan coba cek dari IP dari router satunya. Di sini dia memberikan IP 10.0.137.211. Nah, di sini kita akan konekkan ke Winbox, tapi terlebih dahulu kita bisa pergi ke CMD terlebih dahulu ya teman-teman. Kita run administrator. Kemudian di sini kita bisa perindahkan root AGD 10.0.137.0. Kemudian maxnya itu 255.0. Kemudian kita masukkan IP yang kita masukkan untuk ke Binet Lab-nya 232. IP yang ini ya teman-teman, 232.154. Kemudian oke. Nah, di sini dia the object already exists ya, karena saya tadi sudah pernah melakukannya. Nah, kemudian di sini kita bisa koneksikan ke Winbox ya teman-teman. Kita bisa buka Winbox, kemudian di sini kita bisa masukkan IP-nya 211 tadi, kemudian di sini kita bisa connect. Nah, oke, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini router 2 itu juga bisa connect ke Winbox dengan cara ke router 1. Di sini kita bisa ada yang namanya Ramon ya teman-teman. Jadi di sini pada router 1 kita aktifkan dulu Ramonnya. Di sini kita pergi ke tools, kemudian kita pilih yang Ramon. Nah, kemudian di sini untuk enable-nya kita bisa centang. Nah, kemudian jika sudah kita bisa apply lalu kita oke. Nah, kemudian kita juga nyalakan untuk Ramonnya pada router 2 dengan cara CLI. Di sini kita bisa pergi ke router 2, kemudian kita masuk ke tool, kemudian kita masuk ke Ramon, kemudian set enable yes. Nah, kemudian di sini kita bisa print. Nah, oke, di sini dia sudah yes ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke Winbox lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa klik new Winbox. Lalu di sini kita bisa klik yang connect to Ramon. Nah, oke, di sini dia akan memunculkan untuk konekkan ke router 2. Di sini kita bisa klik, lalu kita bisa klik yang connect. Nah, maka di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa buka router 1, kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke addresses. Nah, kemudian di sini kita bisa add, lalu kita tambahkan untuk IP 192.168.1.1 jangan lupa /24. Kemudian untuk ethernya di sini kita pilih yang ether 3, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa add lagi, kita masukkan IP 10.10.10.1/24. Kemudian untuk ethernya itu kita ganti dengan ether 2, kemudian di sini bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian kita bisa buka router 2-nya, lalu di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke addresses. Nah, kemudian di sini kita bisa add. Nah, di sini kita bisa berikan IP 10.10.2/24. Kemudian untuk ethernya di sini kita bisa ganti ke ether 2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP-nya yaitu 192.168.2.1/24. Kemudian untuk ethernya di sini ether 2 ya teman-teman. Tuh. Di sini kita bisa pilih ether 2.
bisa apply lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke router 1, lalu kita bisa pergi ke IP, lalu kita pilih yang routes ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah terlihat routing table-nya ya teman-teman. Jadi di sini ada informasi IP dan MIC yang sudah aktif. Di sini pada router 1 sudah ada informasi routing yang mengarah ke router 2 dan kliennya ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa add. Lalu di sini untuk DST address-nya, di sini kita masukkan 192.168.2.0 kemudian /24 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk gateway-nya di sini 10.10.10.2. Kemudian di sini kita bisa apply lalu kita oke. Nah, oke, di sini dia statusnya sudah AS ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa buka router 2-nya. Kemudian di sini kita bisa buka IP, kemudian routes. Nah, di sini dia masih kosong ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa add ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan untuk DST address-nya 192.168.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu kita berikan 10.10.10.1. Kemudian jika sudah kita bisa apply lalu kita oke. Nah, maka di sini statusnya dia masih sudah AS ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ke new terminal. Kemudian di sini kita bisa coba ping 192.168.1.1. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka VPC 2-nya. Nah, pada VPC 2 di sini kita coba untuk show IP. Nah, dia masih kosong ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa masukkan IP 192.168.2.2/24. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.2.1/24 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini enter. Kemudian kita coba untuk show IP lagi. Nah, oke, di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama pada VPC 1, kita buka. Kemudian di sini kita coba untuk show IP. Nah, dia masih kosong ya teman-teman. Jadi kita tambahkan IP-nya 192.168.1.2/24. Kemudian untuk gateway-nya 192.1.1/24. dan enter. Kemudian di sini kita bisa show IP. Nah, maka dia sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa coba ping 192.168.2.2. Nah, maka dia sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu mengenai routing static routing 3 router pendahuluan. Oke, di sini saya sudah menambahkan satu router mikrotik. Di sini saya bisa nyalakan ya teman-teman. Nah, jadi nanti router 3 ini dia akan melakukan routing dari itu teridentifikasi routing table-nya itu dari masing-masing routernya ya teman-teman. Di sini kita login terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini pada router 3-nya kita coba untuk IP neighbor friend. Nah, maka di sini dia memunculkan MAC address dari router 2 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini dia melalui ethernya ether 1. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti untuk hostname-nya. Jadi kita masuk ke sistem identity terlebih dahulu. Kemudian kita ganti set name. Misalnya di sini kita ganti dengan router 3. Nah, di sini kita coba untuk print. Nah, oke, dia sudah berubah ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa aktifkan untuk romonnya. Di sini kita bisa masukkan tool, kemudian romon, kemudian set enable, yes. Kemudian di sini coba print. Nah, maka di sini dia statusnya sudah yes ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-7 yaitu mengenai routing static routing router 3 lab. Nah, di sini jika romonnya sudah aktif, di sini kita bisa pergi ke winbox pada router 1, kemudian di sini kita bisa new winbox, lalu di sini untuk IP-nya sesuaikan, kemudian di sini kita bisa connect to romon.
Nah, lalu kemudian di sini kita klik yang router 3 ya teman-teman. Kita bisa klik lalu kita konekkan. Oke, di sini dia sudah berhasil. Kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian addresses. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk IP-nya yaitu 3.1.3.1/24. Di sini untuk ethernya kita melalui ether 2 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk IP-nya 10.20.20.2/24. Untuk ethernya di sini dia menuju ke ether 1, kemudian di sini kita apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa buka router 2, lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita addresses. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk IP-nya 10.20.20.1/24. Kemudian untuk ethernya kita pilih untuk menuju ke ether 3, kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa new terminal. Kemudian di sini kita bisa coba ping 10.20.20.2. Nah, maka di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke router 3, kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke routes. Nah, di sini untuk 20.0 dan 30.0 itu sudah ada, namun untuk yang 1.0 dan 2.0 itu dia belum ada ya teman-teman. Maka kita harus tambahkan terlebih dahulu. Di sini kita bisa tambahkan, lalu di sini kita bisa tambahkan untuk DSD address-nya 192.168.2.0/24. Kemudian untuk gateway-nya 10.20.1. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, dia AS ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi untuk yang 10.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu sama 10.21. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk IP-nya 192.168.10.0. Jangan lupa /24. Kemudian untuk gateway-nya 10.20.1. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa buka router 1, kemudian kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke routes. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan, di sini kita tambahkan 10.20.0/24. Nah, kemudian untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi. Di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.3.0/24. Kemudian di sini untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.2 ya teman-teman. Kemudian di sini bisa apply, lalu kita oke. Kemudian di sini kita bisa buka router 2-nya. Kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke routes. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk DSD address-nya 192.168.3.0/24. Kemudian untuk gateway-nya 10.20.20.2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Lalu kemudian di sini kita bisa buka VPC 3-nya ya teman-teman. Maaf. Di sini kita bisa nyalakan untuk VPC 3-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa show IP. Nah, dia masih kosong ya teman-teman. Jadi kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu. IP 192.168.3.2/24. Maaf, sorry, 24. 192.168.3.1/24. Kemudian di sini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, di sini saya akan kenalkan yang namanya trace. Nah, misal di sini pada VPC 3-nya kita coba untuk ping 192.168.2.2. Nah, dia bisa. Kemudian di sini kita bisa coba untuk trace ya teman-teman. Trace, kemudian kita masukkan IP-nya, IP 192. Nah,
Nah, maka di sini dia memperlihatkan informasi ya teman-teman. Jadi dia itu menunjukkan bahwa melalui apa saja kita bisa mengakses 2.2. Di sini bisa melalui 3.1 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu mengenai routing static, static routing, router 4 pendahuluan. Oke, di sini saya sudah menambahkan satu router dan juga satu VPC. Di sini saya sudah namakan dia itu router 4. Di sini kita bisa nyalakan ya teman-teman untuk router 4-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini dia hostname-nya belum berubah. Jadi di sini kita bisa rubah untuk hostname-nya ya teman-teman. Dan kemudian set new. Di sini kita berikan nama router 4. Kemudian print. Nah, dia sudah berubah menjadi router 4 ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga aktifkan untuk romonnya. Kita masuk tool, kemudian kita masuk ke romon, kemudian set enable yes. Nah, kemudian di sini kita coba untuk print. Nah, maka dia statusnya sudah yes ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu mengenai routing static, static routing, router 4 lab. Oke, di sini teman-teman bisa buka router 3-nya, kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian kita beri ke addresses, kemudian di sini kita bisa tambahkan, di sini kita tambahkan 10.30.1/24. Kemudian di sini untuk ethernya kita melalui ether 3. Kemudian di sini kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini teman-teman bisa buka router 4. Kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian pergi ke addresses. Nah, kemudian di sini kita tambahkan untuk IP-nya 192.168.4.1/24. Kemudian di sini untuk ethernya di sini kita arahkan ke ether 2, kemudian di sini kita apply, lalu kita oke. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi 10.30.2/24. Kemudian di sini untuk ethernya kita melalui ether 1. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa new terminal. Kemudian di sini kita bisa ping 10.30.30.1. Nah, dia bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa coba untuk ping 192.168.4.2. Nah, di sini dia tidak bisa ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi atau belum melakukan addressing pada VPC 4-nya. Jadi di sini kita bisa buka VPC 4-nya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk show IP. Nah, dia masih kosong ya teman-teman, jadi tambahkan IP-nya 192.168.4.2/24. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.4.1/24 ya teman-teman. Kemudian di sini enter. Kemudian di sini kita bisa show IP. Nah, dia sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka router 4. Lalu di sini kita bisa lakukan ping ulang 192.168.4.2. Nah, maka di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke routes. Nah, kemudian di sini kita tambahkan 192.168.3.0/24. Nah, kemudian di sini untuk gateway-nya 10.30.30.1. Nah, kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi untuk IP-nya yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu masih sama 10.30.1. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian di sini kita juga tambahkan lagi. Di sini untuk IP-nya 192.168.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu sama 30.1 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini tambahkan lagi. Di sini kita tambahkan yang belum ada 10.0/24. Nah, kemudian untuk gateway-nya di sini masih sama yaitu 10.30.30.1. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke ya teman-teman.
Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk 20 yang titik kosong, 10 titik 20 titik kosong. Kemudian untuk gateway-nya 10 30 31. Kemudian di sini bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa buka router 3-nya. Lalu di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke routes. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan di sini untuk DSD address-nya 192.168.4.0/24. Kemudian untuk gateway-nya di sini 10.30.30.2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Lalu kemudian di sini kita bisa buka router 2. Lalu di sini kita buka IP route, kemudian di sini kita bisa tambahkan. Lalu di sini kita bisa tambahkan untuk DSD address-nya itu yang belum ada 10.30.30.0/24. Kemudian untuk gateway-nya 10.20.2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi untuk DSD address-nya 192.168.4.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 10.20.30.2. Kemudian di sini bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa buka router 1. Kemudian kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke routes. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk DSD address-nya yaitu 10.30.30.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu di sini kita bisa berikan 10.10.10.2. Kemudian di sini bisa apply, lalu kita oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, kita tambahkan 192.168.4.0/24. Kemudian di sini untuk gateway-nya kita masukkan 10.10.10.2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian di sini kita bisa coba ping 10.30.30.2. Nah, maka di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa buka VPC 4-nya. Kemudian di sini kita coba ping 192.168.2.2. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu mengenai routing static routing with internet. Nah, di sini pada router 1 kita bisa coba dengan IP route pin. Nah, di sini dia diketahui ya teman-teman bahwa dia itu yang mengarah ke itunya hanya yang routernya satu saja ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa buka router 2, lalu di sini kita bisa klik new terminal, kemudian di sini kita bisa dengan IP route pin. Nah, maka di sini dia sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa IP router add gateway sama dengan 10.10.10.1. Kemudian di sini enter. Kemudian di sini kita coba IP route print lagi. Nah, maka di sini dia sudah muncul ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka router 2, router 3. Kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke routes. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk DSD address-nya. Di sini dia biarkan ya saja 00. Kemudian di sini untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Di sini kita bisa apply, nah kita oke. Kemudian di sini kita bisa buka router 4. Kemudian di sini kita bisa pergi ke IP routers. Kemudian di sini untuk kita tambahkan untuk DSD address-nya biarkan 00 saja. Kemudian di sini untuk gateway-nya yaitu 10.30.1. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke router 1, lalu di sini kita pergi ke IP, lalu kita klik firewall. Nah, di sini kita bisa pergi ke NAT, lalu di sini kita bisa tandakan plus. Nah, kemudian di sini untuk chain-nya di sini dia biarkan ya
SRCNAT. Kemudian di sini untuk out interface-nya, di sini kita pilih yang Ether 1. Kemudian untuk action-nya, di sini kita pilih yang mesh squared. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa buka router 4. Kemudian di sini kita bisa klik new terminal. Lalu di sini kita bisa coba untuk ping 8.8.8.8. Nah, maka di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk ping google.com. Nah, maka di sini dia tidak bisa ya teman-teman. Maka di sini kita harus lakukan yang namanya IP DNS terlebih dahulu. IP DNS set servers sama dengan 88 ya teman-teman. Kemudian bisa enter. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan ping google.com ulang. Nah, maka di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita di sini bisa pergi ke VPC 4. Nah, kemudian di sini kita bisa coba untuk ping 8.8. Nah, maka di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, lalu kita juga bisa IP DNS. Kemudian di sini kita bisa ping google.com. Nah, maka di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu mengenai routing dinamik, konsep dynamic routing. Nah, jadi routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Nah, hal ini itu untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang terlalu besar. Nah, di sini ada IGP, Interior Gateway Protocol. Di sini ada 3, yaitu Distance Vector, yaitu contohnya RIP dan juga IGRP. Kemudian ada link state, ada OSPF dan ISIS. Kemudian ada hybrid, itu contohnya XRP. Kemudian di sini untuk EGP, Exterior Gateway Protocol, itu contohnya sama satu, yaitu BGP. Nah, jadi di sini pada materi kali ini kita akan fokuskan kepada OSPF. Oke, kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu mengenai routing dinamik, pengenalan OSPF. Nah, jadi OSPF itu adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Nah, di sini OSPF juga support IPv versi 2 dan juga IPv6 versi 3. Nah, konsep cara kerjanya adalah dengan mencuri jalur cepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Nah, kemudian rule yang dipilih sesuai kecepatan. Nah, kemudian OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarchy routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Nah, oke, jadi di sini ada OSPF area, yaitu tujuannya untuk memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien peruwetan. Nah, di sini ada 4, di sini ada backbone, kemudian standar atau default area, kemudian ada stub area dan juga not supposed to be area. Nah, backbone area itu bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing antara non backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Nah, kalau untuk standar default area merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA intra area dan inter area dan APR yang terhubung dengan area 0 backbone area. Nah, stub area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route digantikan default area. Kemudian ada not supposed to be area, stub area yang tidak menerima external route digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih ada dalam satu area. Oke, kita masuk ke materi yang ke-13, yaitu mengenai routing dinamik OSPF prepare topologi. Nah, oke, jadi di sini saya akan kembangkan menjadi 5 router. Di sini teman-teman bisa tambahkan saja untuk router kelimanya dan juga VPC-nya. Di sini saya sudah tambahkan, kemudian untuk node-nya juga saya sudah tambahkan ya teman-teman. Teman-teman tinggal ikuti saja topologi yang sudah saya buat. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ke-14, yaitu mengenai routing dinamik OSPF test koneksi dan Reddigbud default route. Nah, oke, di sini kita akan disable routing yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian pergi ke routes. Nah, kemudian di sini untuk yang AS atau active static itu di sini kita disable terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita disable. Kemudian di sini kita pergi ke router 2, sama kita disable terlebih dahulu untuk yang AS-nya.
Jadi disable itu dia itu menandakan dia ada namun tidak aktif ya teman-teman. Di sini juga sama pada router 3. Kemudian pada router 4-nya juga. Nah, di sini nah, kemudian jika sudah, di sini teman-teman bisa klik new terminal. Lalu di sini kita bisa coba untuk ping 10.10.10.1. Nah, jadi di sini kan VPC-nya itu sudah saya matikan semuanya ya teman-teman. Jadi nanti otomatis kita tidak bisa ping tuh ke PC-nya. Maka di sini kita bisa gunakan yang namanya SRC address. Nah, di sini kita bisa ping ya teman-teman. Misalnya di sini kita bisa coba ping 192.168.2.1, kemudian SRC address sama dengan 192.168.4.1. Maaf, sorry, 4.2 ya teman-teman. 4.1. Nah, kemudian di sini agar router dan VPC bisa ping ke internet, maka di sini kita bisa lakukan yang namanya Redis boot ya teman-teman. Di sini kita bisa buka router 1, kemudian di sini kita bisa pergi ke routing, kemudian di sini kita pilih yang OSPF ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa klik konfigurasi. Nah, di sini kita bisa klik konfigurasinya. Lalu kemudian di sini pada bagian Redis boot static routing default route, maaf, di sini ada dua tipe ya teman-teman. Di sini ada tipe always dan juga if installed. Nah, jadi bedanya kalau if installed itu dia ketika router 1 itu melakukan default route, maka dia bisa melakukan ready boot. Kemudian di sini kalau yang always itu meskipun router 1 tidak bisa tidak ada default route-nya, dia bakal tetap melakukan Redis boot ya teman-teman. Jadi di sini kita pilih yang if installed as tipe 1. Kemudian di sini kita bisa apply lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa buka router 5. Lalu di sini kita bisa new terminal. Nah, kemudian di sini kita bisa coba ping 88. Kemudian di sini kita coba untuk ping 8.8.8, kemudian SRC address sama dengan 192.168.5.1. kemudian di sini kita enter. Nah, seharusnya di sini dia juga bisa, karena di sini tidak bisa. Teman-teman kalau bisa berarti konfigurasinya sudah betul. Di sini kita bisa bikin google.com ya teman-teman. Nah, di sini punya saya tidak bisa ya teman-teman, maka di sini kita harus IP DNS set service 8. Kemudian di sini kita bisa ping Google ulang. Nah, di sini seharusnya kalau sudah di IP DNS dia sudah bisa. Di sini punya saya tidak bisa, mungkin terjadi kesalahan ya teman-teman. Maaf. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.